Hubungan kepengarangan syair dengan agama Islam itu sangat erat dan dekat sekali. Pengaruh Islam itu terasa sangat besar sekali terhadap isi atau gagasan-gagasan yang ada di dalam syair. Hal ini itu berkembang sejak kedatangan Islam sampai kepada masa puncaknya di abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Banyak para ulama itu yang menjadikan syair sebagai media atau sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan yang menyiratkan nilai-nilai Islam seperti nilai kerohanian dan nilai-nilai tasawuf. Sebagai contoh misalnya kita lihat dalam syair Gemala Mestika Alam karya Raja Ali Haji dan juga syair Perahu karya Hamzah Mansuri. Nah, dalam bait-bait syair mereka itu terasa kental sekali akan pengaruh daripada agama Islam itu. Sebagai contoh misalnya kita ambil salah satu bait daripada syair Perahu, ada kalimat yang menyatakan, wahai muda, kenalilah dirimu, ialah perahu sebagai tamsil tubuhmu, kemudian tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat juga kekal diammu. Jadi ini sangat jelas sekali bagaimana syair-syair ini dijadikan wadah atau sarana oleh para ulama ketika itu yang juga menjadi pengubah syair untuk menyampaikan pesan-pesan daripada ajaran Islam. Jadi hubungannya memang sangat dekat sekali itu. Jadi syair itu dapat menjadi sumber inspirasi untuk membina peradaban. Hal ini tercermin misalnya dari khazanah kesusastraan Melayu, khususnya syair, yang digunakan oleh para penulis ketika itu sebagai narasi-narasi di dalam kitab-kitab mereka. Artinya dalam sastra kitab. Itu banyak sekali para penulis-penulis kitab-kitab itu yang menyampaikan pesan dalam kitab-kitab mereka itu dalam bentuk kalimat-kalimat syair. Kemudian yang kedua, syair juga dapat kita lihat dalam tradisi pada rentang kehidupan manusia mulai daripada sejak lahir itu sampai kepada masa-masa kematian. Pada sejak lahir kita kenal misalnya ada syair untuk mendodaikan anak, di mana para orang tua ketika mereka ingin menidurkan anak mereka, mereka melantunkan syair-syair yang berisi pesan dan nasihat. Kemudian dalam tradisi perkawinan itu ada syair-syair berkhatam Quran atau syair-syair ketika berinai yang berisi pesan-pesan dan nasihat untuk kepada para pengantin. Dan sampai pada masa-masa kematian ada satu tradisi di mana dalam memperingati haul, hari-hari wafatnya guru-guru dalam suatu majlis, itu biasanya murid-murid menuliskan syair yang menceritakan masa-masa kanak-kanak daripada gurunya sampai pada masa-masa meninggalnya, itu semua disajikan, dituangkan dalam bentuk syair-syair. Jadi ini jelas, syair ini memang bisa dijadikan sebagai sebuah sumber inspirasi untuk masyarakat bagaimana membangun peradaban mereka, baik yang tercermin dalam bentuk naskah atau dokumen-dokumen tertulis ataupun yang hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Syair kalau menurut saya tidak hanya sebatas rangkaian atau susunan kalimat-kalimat atau kata-kata yang indah dan mengesankan. Dan syair juga bukan hanya sebatas lantunan nada-nada atau irama yang sedap didengar, apalagi kalau diiringi dengan alat-alat musik. Tapi syair juga merupakan sebagai medium untuk menyampaikan pesan-pesan kepada khalayak ramai. Pesan-pesan itu berisi nasihat, tunjuk ajar, nilai dan norma-norma, adab dan lain sebagainya. Jadi saya melihat syair ini masih tetap relevan sebagai alat untuk bagaimana meneguhkan kembali fondasi nilai-nilai moral suatu bangsa agar bangsa itu tetap berdiri kokoh. Karena kemajuan itu tidak hanya kita nilai dari aspek fisikal saja,
tapi juga dari segi adabnya. Artinya bangsa itu akan roboh manakala dia mengabaikan aspek adab-adab. Hanya saja mungkin teknik penyajian syair-syair itu mungkin perlu dikemas sesuai dengan konteks modern gitu. Okey, saya Amrizal dari Majlis Ugama Islam Kabupaten Bengkalis melihat ikhtiar yang dilakukan oleh Roslan Madun dalam melestarikan syair ini adalah sesuatu yang sangat mulia dan terpuji dan patut untuk mendapatkan penghargaan, kerana tidak semua orang yang punya peduli, punya perhatian sama seperti dilakukan oleh Roslan Madun. Karena memang melalui usaha yang dilakukan oleh Roslan Madun itu, artinya tradisi kesusastraan khususnya syair itu dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Di samping itu juga generasi-generasi muda pada hari ini bisa mengenal syair sebagai khazanah kebudayaan yang pernah dulu ada dan berjaya pada masa Melayu sejak zaman dahulu. Jadi usaha ini patut mendapatkan penghargaan dan kita sebenarnya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih begitu atas apa yang dilakukan oleh Roslan Madun ini. Saya alhamdulillah sudah pernah menghasilkan karya dalam bentuk syair. Yang syair itu saya bagi tajuk syair penyejuk jiwa yang terbagi dalam beberapa pasal. Yang pertama itu sebagai peneguh keimanan dan tauhid, yang kedua adalah sebagai penguat semangat untuk beribadah, dan yang ketiga adalah peneguh atau penyangga untuk berbuat kebaikan. Jadi syair-syair itu terinspirasi dari 3 pilar utama daripada ajaran Islam, di mana pondasinya adalah akidah dan tauhid, yang kedua adalah ibadah dan ketaatan, dan yang ketiga bagaimana memiliki akhlak yang mulia. Ini sebagai sebuah karya perdana lah yang saya buat, dan yang akan datang insya-Allah saya juga akan berupaya untuk melahirkan karya-karya syair lagi yang memiliki makna yang lebih mendalam dan luas lagi begitu. Jadi saya kira begitu. Usaha yang dilakukan oleh Majlis Ugama Islam Kabupaten Bengkalis dalam kaitannya dengan ini adalah kami ingin mendirikan sebuah rumah literasi yang akan menghimpun para penulis-penulis pemula dari kalangan generasi muda, yang mereka itu nanti berupaya untuk menulis karya-karya sastra baik dalam bentuk cerpen, novel, dan juga termasuk puisi dan syair juga. Alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu kita sudah menghimpun lebih kurang 20 penulis dan sudah kita terbitkan karya-karya mereka dalam bentuk cerpen itu dalam sebuah buku. Dan ke depan, kalau memang rumah literasi Bengkalis ini terwujud, kita akan himpun para penulis-penulis muda ini agar mereka lebih banyak lagi dalam menghasilkan karya-karya mereka begitu.